The golden time dari siswa kita untuk memahami dan tertarik dalam bidang sains dan teknologi matematika ini justru berasal dari atau pada usia sekolah dasar. Nama besar UKSW tentunya memberikan dampak yang tidak sedikit bagi pusat studi penelitian. Kami harapkan ke depannya keseluruhan proyek-proyek penelitian pengabdian kepada masyarakat itu bisa kami jalankan dengan baik begitu. Pusat Studi Pendidikan Sains, Teknologi, dan Matematika atau lebih dikenal dengan E-System berdiri sejak 2009. Pada saat itu concern kita adalah bagaimana menciptakan suasana pembelajaran sains, matematika, dan teknologi secara akurat dan menarik. Karena itu perlu dikembangkan model-model pembelajaran yang inovatif yang melibatkan proses berpikir kritis dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Nah, saat itu jumlah peminat untuk bidang sains dan matematika tidak terlalu banyak, tetapi kita semua menyadari bahwa bidang ini ke depan adalah menjadi salah satu bidang yang penting. Baru setelah pandemi kita lebih menyadari bahwa jumlah yang berkonsentrasi pada bidang ini tidak cukup banyak. Karena itu bidang pendidikan sains dan teknologi matematika ini dirasa menjadi sangat penting saat ini. Nah, Pusat Studi Pendidikan Sains dan Teknologi menyasar bukan hanya siswa tingkat atas atau SMA dan juga mahasiswa, tetapi bergerak mulai dari pendidikan dasar. Mengapa? Karena the golden time dari siswa kita untuk memahami dan tertarik dalam bidang sains dan teknologi matematika ini justru berasal dari atau pada usia sekolah dasar. Jadi kita coba mengembangkan pendidikan sains dan matematika teknologi yang menarik, yang menantang, juga memasukkan unsur digital di dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman pembelajaran sains, teknologi dan matematika yang berkualitas sejak pendidikan dasar. Pusat studi ini tidak hanya bekerja di dalam kampus, tetapi juga melibatkan mitra-mitra yang berada di luar, terutama dalam bidang industri yang memiliki concern yang sama. Karena itu kita mengajak bekerja sama kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di luar, seperti Astra, PT Astra International melalui Yayasan Pendidikan Michael D. Ruslim dan perusahaan-perusahaan lain di bawahnya seperti PT Marga Mandala Sakti, United Tractors, Pama Persada Nusantara, dan masih banyak lagi yang secara sinergi juga bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan yang berada di berbagai tempat di Indonesia. Misalnya dari Dinas Pendidikan di Lampung, Bogor, Pacitan, Gunung Kidul, Banten, Majalengka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kupang, dan Rote. Nah, di sini kita melakukan penelitian-penelitian dalam bidang pendidikan dan hasil-hasilnya diimplementasikan di dalam bentuk pendampingan langsung terhadap sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di pinggiran Indonesia atau sekolah yang prasejahtera. Nah, mengapa sekolah-sekolah prasejahtera menjadi objek yang sasaran kita yang penting? Karena di daerah ini akses pendidikan terutama bidang sains, teknologi, dan matematika justru yang paling kurang. Jadi kita challenge guru-guru yang berada di daerah-daerah yang prasejahtera ini
berjalan sekian tahun, sekolah-sekolah yang tadinya tidak dikenal sekarang mereka bisa tampil di ajang-ajang lomba nasional, dan banyak dari mereka yang menjadi juara nasional, guru-guru yang terbaik. Itu yang membanggakan bagi kami. Apa yang kami kerjakan saat ini bukan soal model atau metode pembelajaran saja, tetapi kita juga berfokus pada bagaimana mengembangkan media-media pembelajaran yang memungkinkan mereka belajar dengan kritis ya, menerapkan critical thinking dalam pembelajaran sesuai dengan keterampilan abad 21 dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah. Itu yang penting. Beberapa produk yang dibuat diantaranya adalah media-media yang berbasis digital, diantaranya adalah pengembangan media menggunakan 3D printing, laser cutting, dan juga game berbasis Android, bahkan kami mengembangkan augmented reality. Kedepan kami merencanakan untuk mengembangkan berbagai pendekatan pembelajaran berbasis digital untuk mengakomodir perkembangan terkini, ya, pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan digitalisasi yang nantinya akan mempercepat atau membantu siswa menguasai bidang sains, teknologi, dan matematika sejak dari bangku sekolah, agar supaya mereka berminat untuk melanjutkan pendidikan ini di perguruan tinggi, termasuk di UKSW. Kami akan memperlebar kerjasama kita dan kemitraan kita yang saat ini sudah berjalan, akan kita pertahankan dan mencoba mengakses program-program yang terkait dengan Merdeka Belajar. Saat ini kita sudah mulai ya, sejak 2 tahun yang lalu sebetulnya sudah menerapkan konsep Merdeka Belajar. Kami mengirimkan beberapa mahasiswa kita untuk menerapkan pengetahuan mereka, pengalaman mereka di kampus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di daerah, terutama pada persoalan-persoalan di sekolah, baik di SD, SMP maupun di SMA atau SMK. Di samping itu kami juga mempromosikan bagaimana mempersiapkan fresh graduate, mahasiswa-mahasiswa dalam bidang pendidikan, untuk menerapkan semua pengalaman mereka di UKSW dan ditempatkan di sekolah. Saat ini fokus kita ada pada Indonesia bagian timur seperti di Kupang dan Rote, bersama-sama dengan sekolah, guru, dan masyarakat di sekitar sekolah itu untuk menaikkan kualitas pembelajaran menggunakan semua fasiliti dan kemampuan yang mereka miliki ketika mereka bermahasiswa di UKSW. Kami berharap bahwa pergumulan kita di bidang pendidikan tidak hanya menjadi concern mahasiswa-mahasiswa pendidikan atau fakultas-fakultas yang memiliki program studi pendidikan, tetapi semua program studi yang ada di UKSW, agar supaya secara komprehensif masalah pendidikan nasional yang tidak mudah ya, itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, secara kolaboratif. Dan kami dari Pusat Studi Pendidikan Sains, Teknologi, dan Matematika di UKSW siap bekerjasama dengan Anda dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini teknologi 3D printing telah menjadi bagian dari masyarakat dan bisa diakses dengan mudah. Jadi dalam pembelajaran kita bisa memasukkan beberapa konsep yang lebih presisi agar supaya siswa bisa belajar hal-hal yang tadinya dia tidak bisa akses. Misalnya bagaimana mereka memahami konsep tentang Stirling engine, misalnya mesin Stirling ya. Kita bisa membuat replika dengan menggunakan mendesain elemen-elemen dengan menggunakan program 3D, misalnya Autodesk 360, lalu mencetak dia di dalam objek-objek seperti ini. Dan siswa dengan mudah dapat merakit mesin ini dan mendemonstrasikan bagaimana prinsip kerjanya. Hal ini agak susah dilakukan ketika teknologi 3D printing dan digital, terutama untuk mendesain elemen-elemen ini, belum tersedia. Jadi saat ini akses itu sudah mudah dan kita harus menaikkan
kualitas pembelajaran kita dengan memperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi terkini, dan itu tidak susah untuk diperkenalkan kepada siswa ketika guru bisa mendesain berbagai objek 3D dengan mudah. Jadi harus menguasai aplikasinya dan juga bisa menjalankan mesinnya. Itu semua bisa dilatih. Ini adalah salah satu contoh mesin Stirling yang seluruhnya didesain dan dicetak sendiri dan dirakit. Dan kita akan bisa memperhatikan bagaimana hasil rakitan dari Stirling engine ini kemudian menjalankan dia. Jadi dengan demikian siswa memiliki pengalaman langsung ya, yang tadinya susah dibayangkan, sekarang mereka bisa mengalami sendiri, bisa mencoba sendiri, dan mereka bisa melakukan manipulasi ataupun perubahan-perubahan untuk melakukan optimasi. Jadi critical thinking dan kemampuan memecahkan masalah benar-benar dilatih secara hands-on. Pusat Studi E-System tidak hanya berfokus pada media-media pembelajaran di sekolah, tetapi juga mencoba mengembangkan beberapa parts atau bagian dari peralatan untuk riset. Seperti ini bagian-bagian yang bisa dirancang di pusat studi yang kemudian diterapkan di beberapa lab yang berada di PSW, seperti di lab near infrared. Banyak parts yang ada di sini yang tidak perlu kita beli lagi, tapi kita bisa desain, dicetak ataupun di cutting, di shape dengan menggunakan laser cutting kita yang ada. Ini beberapa contoh yang ada, dan ini sangat menolong karena kami tidak harus menunggu. Pemesanan bukan hanya membutuhkan waktu yang lama, tapi beberapa parts yang sepertinya simple itu ternyata tidak murah. Jadi saat ini kita bisa memproduksi dan mengerjakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lab di PSW. Ini adalah media untuk menunjukkan bagaimana prinsip kerja dari turbin jet. Jadi kita cukup mendemonstrasikan secara konseptual bagaimana menaikkan putaran dari putaran yang rendah menjadi putaran yang tinggi. Jadi ini disusun dengan konfigurasi seperti ini. Ya, ada satu tingkat yang bisa dimasukkan dulu di bawah. Kemudian ditambahkan penguat 71 kali. Dan ini bisa dinaikkan beberapa tingkat, dan ketika kita memutar dengan kecepatan yang rendah pada bagian bawah, kita akan lihat bagaimana efek putaran pada bagian atas. Ya, ini hanya setengah putaran di bawah menghasilkan lebih dari 100 kali putaran di bagian atas. Oke. Lagi bro, sekali lagi. Berikut ini kami akan menunjukkan bagaimana cara membuka media pembelajaran induksi elektromagnetik punyanya Ibu Yunita M. Kapita. Box ini cukup didorong saja dari samping dan akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu tutupnya dan medianya. Ya, tutupnya terlihat kosong di tengah, ya, fungsinya untuk melindungi komponen-komponen yang berada di dalam. Nah, untuk membuka ini cukup didorong dan sekarang komponen-komponennya dikeluarkan satu persatu, mulai dari speaker. Ya, tiang, ada dua tiang. Oke. Baterai 9 volt, kabel, ya, tempat HP,
penguat dan juga ada satu kabel di situ. Oke, berikut kumparan satunya lagi, ada 2 kumparan ya. Dan yang terakhir adalah batang besi untuk inti kumparan. Media ini sengaja dibuat sehingga sebelum dan setelah percobaan semua komponen bisa disimpan pada bagian-bagian yang memang sengaja dibuat khusus untuk komponen itu. Jadi semua akan masuk pada tempatnya masing-masing, tidak bisa tertukar dan atau terbalik. Setelah itu ada box pelindungnya. Kita akan merakit boxnya dibalik. Balik box ini ada 2 lubang, tempat di mana tiangnya ditancapkan. Ukuran tiang dan lubang sama persis. Kemudian kita bisa meletakkan kumparan. Ini kumparan sudah terbentuk dan mungkin kumparan satunya dibalik supaya tempat colokan kabel berada di sisi luar. Oke, selanjutnya kita merakit. Yang pertama kita merakit kabelnya. Ada 2 kabel, satu kabel dihubungkan ke salah satu kumparan, kabel yang lain, kabel yang berasal dari box penguat, dihubungkan ke kumparan seperti ini. Lalu colokan yang merah dihubungkan ke speaker. Speaker bisa dihidupkan sekarang, bisa dibalik. Ada saklar on dan off. Dan jangan lupa speakernya di charge ya. Setelah itu bisa dibalik supaya lebih bagus kelihatan. Dan sekarang baterai bisa dihubungkan ke terminal yang berwarna biru. Sekarang kita bisa memainkan musik dari HP. HP-nya salah satu HP. Dalam keadaan seperti ini sudah berbunyi, bisa didengar suaranya. Nah, sekarang perhatikan urutan kabelnya dari HP ke tempat HP ke kumparan pertama. Kumparan pertama ini tidak berhubungan dengan kumparan yang kedua, hanya didekatkan saja. Lalu kumparan yang kedua ada kabel ke penguat, audio harus dikuatkan supaya terdengar dan bisa didengar di speaker. Kalau kita mau melihat pengaruh dari besi di kumparan, kita bisa masukkan dari samping. Ada
dan lubang di samping. Dan jadinya seperti ini. Suaranya menjadi sedikit keras. Nah, demikian bagaimana cara menggunakannya. Saat mencoba, penting sekali untuk mendekatkan dua kumparan ini. Soalnya kalau dijauhkan, suaranya akan melemah. Kalau didekatkan, akan kuat. Dijauhkan, akan lemah. Didekatkan, naikkan voltage. Untuk mengembalikan komponen-komponen setelah percobaan, kita dapat melakukannya langkah demi langkah, mulai dari speaker masuk pada tempatnya, kemudian kumparan, kemudian tiang salah satu tiang dulu, lalu besi, batang besi. Di atas batang besi ditutup lagi dengan tiang. Selanjutnya kita bisa memasukkan baterai, kabel. Perlu dililit agak kecil kabelnya supaya masuk pada tempat yang sudah disiapkan. Berikut kita masukkan penguat. Kabel penguat juga dililit sedemikian rupa. Lalu tempat HP, ya, dan yang terakhir ada satu kabel ekstra. Kalau tidak mau pakai penguat, boleh pakai kabel itu. Nah, dimasukkan di sana, kemudian dilindungi dengan penutupnya yang bisa digeser dari samping. Nah, seperti itu. Dan bagian samping dilihat ada tekuan di bawah. Di bawah sini, ya berarti tutupnya tidak bisa terbalik. terdapat beberapa lapisan-lapisan bumi. Yang pertama yaitu lapisan kerak bumi. Di dalam lapisan kerak bumi ini terdapat beberapa penjelasan tentang material, suhu, ketebalan, dan bahan penyusunnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu lapisan mantel bumi. Di sini juga memuat penjelasan tentang suhu, ketebalan, dan bahan penyusunnya. Untuk yang berikutnya yaitu lapisan inti bumi bagian luar. Di sini juga memuat penjelasan tentang material, suhu, ketebalan, dan bahan penyusunnya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu bagian lapisan bumi inti dalam yang meliputi juga penjelasan tentang material, suhu, ketebalan, dan bahan penyusunnya. Ini adalah mesin laser cutting 120 watt yang mampu memotong bahan seperti akrilik setebal 2 cm
dan bahan-bahan seperti kayu ataupun melakukan marking pada granit dan sebagainya. Jadi dengan daya itu kita memiliki flexibility yang cukup untuk merealisasikan beberapa desain media pembelajaran ataupun beberapa elemen alat lab yang kita butuhkan di UKSW. Kita akan melihat bagaimana cara menggunakan alat ini. Jadi semua desain harus dirancang dulu menggunakan aplikasi yang ada berbasis komputer, dan semua desain-desain yang ada di sini dikirim ke mesin laser cutting untuk dipotong sesuai dengan pola yang dikehendaki atau yang dirancang melalui aplikasi yang kita buat. Oke, berikut ini bagaimana cara kerja. Jadi kita akan melakukan transformasi desain yang berada di layar menjadi objek yang sudah dipotong pada mesin ini. Oke, mesin ini akan memotong sesuai dengan pola yang didesain dengan tentunya presisi sampai dengan 0,01 mm. Dan kalau kita melepas kertasnya, mungkin kita lepas sebagian. Dan Anda bisa lihat bahwa hasil yang dibuat sama dengan yang berada di layar monitor kita. Berikut ini kami akan menyampaikan bagian-bagian dari kapal. Yang pertama adalah bagian pengapung. Bagian pengapung ada dua buah. Ini bagian pengapung. Ada 4 lubang masing-masing untuk baut, dan bagian yang lain adalah rumah mesin kapal yang putih. Itu adalah rumah mesin kapal. Bagian yang lain adalah ruang kapal. Ya, bagian yang lain berikutnya adalah penjepit motor. Ada 2 buah, ya. Pasang seperti itu nanti. Kemudian ada 2 baling-baling berwarna putih, dan ada 2 cerobong asap. Cerobong asap ini sebetulnya hanya aksesoris dari kapal, akan dipasangkan di atasnya, dan juga terdapat 6 buah baut. Semua bagian-bagian ini dicetak menggunakan 3D printing. Sebetulnya ada 2 bagian lain lagi yang belum selesai dan sedang dicetak. Nanti kita akan tambahkan, yaitu 2 buah deck untuk kapal. Berikut kami akan tunjukkan bagaimana merakit kapal ini. Ada ruang mesin dan 1 penjepit mesin, diikat dengan menggunakan 2 buah skru yang dipasang seperti nampak pada video ini. Kita mulai merakit bagian kiri dari kapal jika dilihat dari arah video ini. Namun memang bagian kiri dan kanan sama persis, simetri ya. Oke, sekarang kita merakit bagian kanan.
sama, dicocokkan 2 lubang dan dipasang bagian kuning penjepit yang tadi sama seperti sebelumnya. Akan di skrup satu persatu. Ya, cukup menggunakan tangan saja, jari, tidak usah menggunakan alat-alat bantu tools seperti tang atau penjepit yang lain, mengingat juga bahan ini bahan plastik. Ya, kekuatan tangan cukup. Nah, bentuknya sudah seperti itu. Nanti mesinnya akan dimasukkan di bagian tengah. Ya, betul. Kemudian kita bisa memasang sekarang bagian rumahnya, bagian atas, ya. Boleh kita pasang dulu cerobongnya. Perhatikan bahwa di sana ada skrupnya, dipasang secara pelan-pelan, tidak usah terlalu dipaksakan, lalu kemudian diletakkan di atasnya. Baik, ada 2 bagian tersisa, yaitu baling-baling kiri dan baling-baling kanan. Tempatnya di situ ya. Sekarang belum terpasang secara kencang karena mesinnya belum dirakit. Tersisa 4 baut, dan baut itu nanti dipakai untuk mengunci dek. Untuk bagian dek sebentar lagi kita akan tunjukkan karena proses printingnya sedang dilakukan, hampir selesai. Kita lihat pada video berikutnya. Berikut ini unboxing media perahu dengan Android punyanya Pak Laki. Jadi dikeluarkan dari dus, beberapa penahan di dus sudah dikeluarkan. Sebelum dipakai, tolong dikeluarkan 2 cerobong asap. Yang pertama, lalu dipasang di atasnya. Yang kedua juga sama, ada baut di bawah ya, tinggal dipasang. Lalu jangan lupa mengambil pelan-pelan karena dia tersangkut di dalam, ada kabel di dalam sana ya. Jadi membukanya pelan-pelan, lalu lepas selotip yang dipakai untuk menahan agar supaya rangkaian elektroniknya tidak mudah lepas ketika pengiriman berlangsung. Nah, begini, lalu kemudian dipasang lagi dan ini siap digunakan. Tapi sebelum digunakan harus dihidupkan dulu powernya. Powernya ada di dalam dan ada di belakang sana. Oke, ketika dihidupkan lampunya menyala. Ya, ada lampu juga yang menyala di sini. Dan ketika dihubungkan dengan Android, nanti ada lampu warna biru yang dinyalakan. Baik, sekarang kita matikan lagi. Oke, silakan kemudian menginstall program yang ada di Android. Pusat Studi Sistem juga fokus pada penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran, diantaranya adalah pengembangan augmented reality. Ini adalah salah satu contoh produk yang dikembangkan oleh E-System yang kami beri nama MyEar. Program ini didesain running di bawah Android ya, dan kita menggunakan reference kita adalah buku paket untuk siswa SMP.
Jadi ini ada gambar 2 dimensi di dalam buku paket pada halaman 143, tetapi untuk memberikan insight yang lebih baik, kami kembangkan augmented reality yang ketika kamera pada HP Android ini diarahkan pada gambar ini, kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Ini hasil dari AR yang kita kembangkan, dan bisa dilihat bagian-bagian dari daun telinga. Kita bisa melakukan penandaan dengan warna. Ada keterangan di dalam sana ya, dan kemudian diwarnai dengan yang warna abu-abu. Yang mana yang bagian gendang telinga, kita bisa klik dan di sana ada gambar berwarna ungu. Dan ada penjelasan juga di situ. Tulang, saluran, dan bagian-bagian yang lain. Rumah siput yang mana, siswa bisa mengklik bagian itu, dan kemudian bagian yang dikehendaki itu bisa muncul. Jadi mereka bisa klik secara berulang. Di dalam augmented reality ini juga kita lengkapi dengan video yang berisi tentang informasi yang berkaitan dengan MyEar yang menjadi sumber yang lain bagi siswa untuk belajar. Jadi ini satu aplikasi yang mengintegrasikan antara augmented reality, ear secara 3 dimensi, bagian-bagiannya secara interaktif, juga video yang bisa ditayangkan langsung di sini. Lalu juga dilengkapi dengan quiz ya, agar siswa bisa belajar secara mandiri. Ada quiz yang nantinya ditampilkan, pertanyaan mereka bisa jawab, dan mereka bisa melakukan scoring terhadap berapa jawaban mereka yang benar. Jadi dengan demikian siswa bisa belajar banyak hal dengan aplikasi augmented reality. Kemudian kita bisa lihat bagian belakang juga, dan kadang-kadang mungkin bisa melihat lebih detail. Ya, ini gendang, tulang pendengaran, ini ada saluran, lingkaran, dan ini adalah bagian lain. Jadi begini kita menampilkan augmented reality yang membantu siswa, dalam kasus ini siswa SMP. Jadi kita akan kembangkan buku yang tidak hanya menampilkan gambar 2 dimensi, tetapi juga bisa dilengkapi dengan objek 3 dimensi melalui augmented reality. Ini adalah sebuah spektrometer yang biasanya spektrometer hanya dipakai oleh perguruan tinggi karena harganya cukup mahal. Bisa harganya di atas ratusan juta untuk yang lab-lab analitik. Dan kami coba mengembangkan portable spektrometer karena apa? Karena smartphone sudah memiliki kemampuan recording data yang baik. Nah, ini contoh spektrometer yang kita buat sendiri di pusat studi ini, dengan mencetak parts by parts, bagian per bagian, yang kemudian dirakit menjadi, ya ini ada elemen optik di dalamnya, yang kemudian dirakit menjadi bagian seperti yang kita lihat di sini. Kita bisa mengambil data menggunakan smartphone yang ada. Jadi smartphone cukup diletakkan di bagian depan saja, seperti ini. Lalu spektrumnya bisa diambil dengan mudah menggunakan fiber optik. Ini saya tunjukkan seperti ini. Dan kita menjalankan aplikasi yang ada. Dan paling mudah kalau kita menggunakan cahaya, misalnya sebagai contoh yang sederhana, cahaya dari smartphone yang lain. Kita akan lihat
Nah, di sini spektrumnya bisa tampil pada layar ini dengan baik ya, dengan cukup lengkap spektrumnya. Lalu siswa bisa melakukan analisis, sama halnya dengan mahasiswa. Nah, saat ini kebanyakan mahasiswa mengenal spektrometer ketika mereka berada di tingkat tahun pertama atau tahun kedua. Nah, kita akan coba dengan kemajuan teknologi digital yang ada. Pengalaman-pengalaman ini bisa dibawa pada bangku sekolah sejak bahkan SMP ataupun di SMA. Dengan demikian, kita bisa mendorong pembelajaran sains di Indonesia menjadi lebih baik, lebih berpengalaman, lebih presisi, dan lebih bermakna, supaya siswa tertarik bagaimana mereka bisa menguasai atau mempelajari berbagai pengetahuan tentang alam dengan mudah dan murah. Kami dari Pusat Studi Pendidikan Sains, Teknologi, dan Matematika, seluruh staf peneliti yang berada di dalamnya mengucapkan selamat kepada Universitas Kristen Satewacana dalam rangka menyambut Dies Natalis UKSW yang ke-65. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan, saya Augie David Monoputi. Saya selaku Wakil Ketua Pusat Studi Governance and Management of IT, atau kita singkat saja GEMIT begitu. Saat ini kita akan memperkenalkan sedikit tentang Pusat Studi GEMIT ini. Sebagai pusat studi, GEMIT selalu percaya bahwa apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya harus berdasar kepada profil kelembagaan kami selaku bagian dari Fakultas Teknologi Informasi, dan yang paling istimewa adalah sebagai bagian dari Universitas Besar, Universitas Kristen Satewacana, yang mana dalam menjalankan tugas kami selaku universitas, selaku akademisi, yang harus kami lakukan adalah menjalankan proses Tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, tujuan pusat studi kami itu lebih meletakkan kepada landasan menjalankan Tridharma perguruan tinggi teristimewa dari sisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sisi lain, sebenarnya bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah kami teliti atau kami abdikan, itu juga menjadi sebuah bagian penting dari sisi GEMIT sendiri, di mana kita bisa melihat bahwa penterjemahan dari apa yang sudah kami teliti maupun kami abdikan itu harus dielaborasi ke dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Supaya apa? Supaya terjadi perkembangan ilmu. Nah, GEMIT sendiri sebenarnya berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya manajemen dan tata kelola teknologi informasi, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena memang pusat studi GEMIT ini sendiri memang dia menginduk di bawah Fakultas Teknologi Informasi, tapi secara prinsip di dalam keanggotaan kami banyak sekali akademisi, dalam hal ini dosen, mahasiswa, maupun peneliti yang bukan hanya memiliki bidang IT, yang bukan hanya fokus di bidang IT, tapi juga fokus di bidang edukasi. Nah, sebagai pusat studi, tentunya kita punya banyak sekali karya, penelitian maupun pengabdian yang ada, yang sudah kami lakukan. Sebagai pusat studi yang masih tergolong baru, nama besar UKSW tentunya memberikan dampak yang tidak sedikit bagi pusat studi GEMIT ya, di mana
sebenarnya pusat studi Gemit yang berdiri dari tahun 2015, kita masih 6 tahun. Tapi dengan nama UKSW tentu saja memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kami, sehingga jejaring-jejaring yang ada dari segi kerjasama kelembagaan yang ada di dalam UKSW itu bisa menjadi sebuah kekuatan besar bagi Gemit sendiri dalam menjalankan aktivitasnya di sisi menjalankan tridharma perguruan tinggi ya. Hal ini terbukti dari beberapa kerjasama kelembagaan kita dengan pemerintah daerah, kemudian dengan beberapa organisasi atau perusahaan yang dapat dikatakan memiliki kerjasama ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan proses tridharma yang coba kami laksanakan. Adapun beberapa kerjasama yang sudah kami bangun, antara lain itu dengan pemerintah Kabupaten Bengkayang, kemudian pemerintah Kabupaten Landak, kemudian di Jawa Tengah sendiri juga dengan pemerintah Kabupaten Rembang, Boyolali. Banyak sebenarnya kerjasama-kerjasama yang kami lakukan. Selain dengan lembaga pemerintah, kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa universitas yang ada, baik itu universitas yang ada di Jawa Tengah maupun universitas yang ada di luar Jawa tentunya. Nah, kerjasama ini kami lakukan dalam kapasitas kami untuk menjalankan proses penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Tentunya apa yang kami lakukan dari sisi pengabdian, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat tidak terlepas dari peranan IT bagi masyarakat tentunya. Nah, karena pusat studi ini adalah pusat studi tata kelola dan manajemen teknologi informasi, maka fokus dari seluruh proyek penelitian maupun pengabdian masyarakat kami itu terletak di sisi tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Nah, hal ini tentunya akan berdampak kepada output atau luaran yang dihasilkan dari penelitian-penelitian maupun pengabdian ini. Beberapa pekerjaan yang sudah kami lakukan di dalam pusat studi Gemit ini lebih banyak mengarah kepada pekerjaan yang sifatnya manajemen dan tata kelola teknologi informasi di beberapa lembaga. Yang pertama kita bisa lihat di pemerintah Kabupaten Bengkayang di tahun 2017 itu yang kami lakukan adalah penyusunan standar operasional prosedur berbasis teknologi informasi, kemudian pendampingan dan penyusunan pelatihan SOP juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, kemudian BPKAD Kabupaten Bengkayang juga, lalu selanjutnya SOP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang. Kemudian di sisi lain, seperti yang tadi saya sampaikan, penelitinya kita bukan hanya berasal dari studi tentang IT secara murni, tapi juga berasal dari berbagai macam bidang keilmuan, sehingga ada beberapa proyek penelitian maupun pengabdian yang kami lakukan terkait dengan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga terdapat beberapa pekerjaan penelitian maupun pengabdian yang sifatnya agak sedikit di luar IT, yaitu soal penelitian ekonomi komunitas
yang kami lakukan juga di Kabupaten Bengkayang. Kemudian di sisi lain untuk Kabupaten Rembang sendiri sudah kita lakukan, kita kembangkan satu sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan khusus untuk cabur baskat di situ. Lalu dia untuk apa? Untuk Bapeda Kabupaten Rembang, kemudian Simnaker, sistem informasi manajemen tenaga kerja, itu juga kami lakukan di Kabupaten Rembang. Di sisi lain kita kembangkan juga khusus untuk institusi pendidikan ya, kita lakukan proses penyusunan Renstra IT di PPKS Surakarta. Kemudian kita develop atau modified JIBAS untuk sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PPKS Surakarta gitu ya. Khusus untuk PPKS Surakarta juga kita kembangkan pengembangan portal web ya. Pengembangan portal webnya Yayasan Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta. Kemudian di sisi lain, selain kerjasama yang sifatnya nasional, terdapat juga kerjasama yang sifatnya internasional ya. Yang kita lakukan yaitu pelatihan metodologi penelitian dengan menggunakan AMOS, kemudian penulisan jurnal internasional kepada dosen-dosen di Universidade Nacional de Timor Leste, UNTL, di Timor Leste begitu. Selain pekerjaan penelitian maupun pengabdian masyarakat yang sifatnya pembuatan aplikasi maupun tata kelola teknologi informasi dalam bentuk Renstra IT maupun SOP di lembaga-lembaga yang kita kerjasamakan. Kita juga lakukan pelatihan yang sifatnya khusus untuk mahasiswa, baik itu mahasiswa yang internal maupun mahasiswa yang eksternal ya. Salah satunya itu pelatihan komputer dasar, kemudian pelatihan komputer lanjut, dan di sisi lain literasi digital, pelatihan menyangkut literasi digital itu juga kami lakukan khusus untuk mahasiswa UPSW. Kemudian di sisi lain terdapat juga pelatihan multimedia, jadi macam-macam sebenarnya. Selain pengembangan sistem maupun aplikasi kami lakukan untuk pihak eksternal, pekerjaan pembangunan aplikasi ini juga kami lakukan untuk pihak internal, dalam hal ini UPSW. Itu menyangkut keseluruhan sistem. Yang pertama sistem STARS ya, sistem informasi manajemen kemahasiswaan, Student Activity Record System atau disingkat STARS. Kemudian saat ini sudah dijalankan sistem informasi K3-nya UPSW, sistem informasi pelaporan aktivitasnya mereka. Kemudian SIM asrama juga, asrama Kartini. Kemudian saat ini sementara kami kembangkan sistem informasi kemahasiswaan dan repositori. Kemudian saat ini kami juga sementara karena kerjasama dengan Universitas Kristen Indonesia Toraja, kita sementara kembangkan sistem administrasi akademiknya UKI Toraja, kemudian sistem keuangannya, kemudian sistem penelitian dan pengabdian masyarakatnya mereka, kemudian sistem kemahasiswaan, kemudian sistem admisi, lalu SDM-nya juga sementara kita kembangkan, dan ada beberapa pekerjaan lainnya. Nah, kedepannya kami berharap bahwa keseluruhan sistem yang kami kembangkan khusus untuk
Universitas Kristen Indonesia Toraja ini secara utuh dia terintegrasi dalam satu bentuk kapasitas integrasi data begitu, sehingga luaran yang dihasilkan atau report yang dihasilkan sebenarnya bisa memberikan informasi secara utuh tentang bagaimana proses yang terjadi di sana. Nah, itu yang sementara kami kerjakan. Kemudian di sisi lain juga ada beberapa pekerjaan lainnya yang sementara ini kita kerjakan, bukan hanya dengan Universitas Kristen Indonesia Toraja, tapi juga dengan ada 1-2 universitas lainnya. Kita sementara lakukan proses penjajakan kerjasama. Kedepannya sampai saat ini kami sementara membangun kerjasama dengan beberapa universitas, kemudian sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Di sisi lain juga kita sementara lakukan penjajakan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah maupun organisasi ya. Kami harapkan ke depannya keseluruhan proyek-proyek penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat itu bisa kami jalankan dengan baik begitu. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang kami miliki tentunya. Di sisi lain juga soal kapasitas ya kita harus perhitungkan bahwa seluruh pekerjaan yang kami lakukan biar dia sesuai dengan kapasitas kami selaku peneliti maupun selaku dosen begitu. Dan tentu saja dengan banyak sekali pekerjaan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan, tentu saja proses reorganisasi maupun proses manajerial yang ada di dalam internal sendiri kedepannya akan kami tata supaya dia bisa berjalan dengan baik. Kemudian di sisi lain untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Gemit ini ke depan. Harapan kami ke depan ya tentu saja kami masih tetap sangat mengharapkan dukungan dari Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian pimpinan fakultas FTI untuk selalu mendukung dan menopang kami dalam menjalankan keseluruhan proses penelitian maupun pengabdian masyarakat sebagai salah satu kewajiban kami di dalam pusat studi ini dan sebagai pertanggungjawaban kami selaku akademisi. Kemudian harapan untuk Gemit sendiri sebenarnya secara utuh kami semua mengharapkan Gemit untuk bisa terus bertumbuh sebagai sebuah organisasi yang lebih mapan dalam upaya untuk melakukan peningkatan terhadap kapasitas kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat yang menjadi tugas utama kami. Dan ya tentunya sebagai bagian dari UKSW kami mencoba untuk terus berkarya untuk pencapaian nilai-nilai UKSW dan teristimewa sesuai dengan masnya UKSW untuk mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa. Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan yang ada di dalam pusat studi Gemit mengucapkan selamat menyongsong Des Natalis ke-65 Universitas Kristen Satya Wacana. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan, seluruh pengabdian kita, seluruh karya kita untuk pelayanan kita. Tuhan memberkati.